Selamat malam semuanya. Senang sekali bisa berada di tempat ini bersama dengan saudara-saudara semua. Saya rasa nama saya sudah diperkenalkan, Esra Sutopo. It's always great to be back here. Senang sekali untuk bisa kembali di tempat ini. Thank you buat friendship-nya baik dari Bapak Yohan dan Bapak Fauzi. Saya rasa saya bukan kesini pertama kali sekian tahun. Tadi malam saya bersama dengan rekan-rekan fresh, benar ya, ada di atas. Dan saya ingat, I think pertama kali saya datang ke sini waktu pelayanan youth di atas ya. Saya nggak tahu itu beberapa tahun atau belas tahun yang lalu. Dan senang sekali jadi bagian dari keluarga besar gereja juga di tempat ini. Dan juga PD Immanuel di tempat ini. Senang sekali untuk bisa selalu berbagi firman Tuhan dengan Anda semua. Kita lihat pesan firman Tuhan sama-sama yuk malam hari ini. Sebuah pesan firman Tuhan yang saya beri judul, Bangkit Lagi dan Lagi. Boleh katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3, bangkit lagi dan lagi. Lebih keras lagi ya, 1, 2, 3, bangkit lagi dan lagi. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya kepingin ajak saudara lihat, dalam hidup ini ada banyak area dalam kehidupan kita yang dalam perjalanan hidup ini Tuhan itu, saya yakin, saya percaya Tuhan mau bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Tapi kenyataan kehidupan yang terjadi adalah, izinkan saya jadi pembicara yang bukan cuman kayak istilahnya naif secara rohani. Tapi kenyataan hidup yang terjadi adalah hidup kita itu gak pernah cuman naik terus straight ke atas. Kalau mungkin gambarnya boleh dikeluarkan. Perjalanan hidup kita gak pernah straight naik terus ke atas. Apapun ini, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pelayanan sekalipun, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam apapun yang saudara lakukan. Tuhan mau bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dari satu kemenangan kepada kemenangan. Tapi kenyataannya adalah none of our life, gak ada satupun di antara hidup kita yang bisa meroket dari bawah naik ke atas dan tidak pernah ngalamin goncangan sama sekali. Kalau ini gak pernah terjadi dan ini yang seringkali kita harapkan. Tapi yang terjadi adalah, siap-siap ya, gambar yang berikutnya. Yang seperti ini. Hidup itu kenyataannya kadang naik, kadang bisa plato. Kalau setuju dengan saya dan itu realitasnya, boleh katakan yes. Kadang juga bisa turun. Halo? Benar gak? Tapi yang keren adalah gini. Tuhan tuh janjinya tetap dan tidak pernah berubah. Kalau dia janji kepada saudara, dia bawa saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dia tidak akan pernah bohong kepada kita. Yang percaya katakan yes. Ketika saudara plato, ketika saudara turun, dengarkan saya. Menariknya itu bukan akhir cerita kita. Tapi dia sedang mempersiapkan kita kepada kenaikan yang lebih tinggi lagi. Kepada kenaikan yang lebih tinggi lagi. Kepada kenaikan yang lebih tinggi lagi. And there will be moment kita ngalamin plateau lagi. Akan ada momennya kita ngalamin penurunan lagi. Tapi penurunan itu bukan akhirnya. Tapi Tuhan bawa kita naik lagi. Nah saudara, demikian juga dengan banyak kisah kehidupan. Orang-orang yang juga ngalamin kesuksesan dalam kehidupan ini. Ada beberapa nama yang saya kepingin ajak saudara lihat agak cepat. Yang pertama adalah orang yang bernama J.K. Rowling. Orang ini adalah orang yang jadi penulis dari cerita Harry Potter. Orang ini adalah orang yang ketika dia memulai kehidupannya sebagai penulis, gak ada yang membeli tulisannya dia. Dia adalah orang yang seorang single mother, hidup dari tunjangan pemerintah, dia hidup dengan tidak gampangnya sampai suatu titik. Ketika Tuhan mengizinkan, mempromosikan dia, tahu-tahu karirnya ngalamin pelonjakan yang luar biasa. Tapi kemudian juga ngalamin, gak selalu cuma lompat dan kemudian kisahnya selesai. Plateau juga bisa terjadi, penurunan juga bisa terjadi. Ada orang lagi yang namanya adalah Oprah Winfrey. Dia adalah orang yang hidup di dalam, ketika dia masih kecil, dia hidup dalam kemiskinan dan juga dia hidup dalam ini, saudara, child abuse. Sebagai anak kecil dia disiksa. Nah, dia melewati momen-momen yang susah. Dia berusaha mengerjakan satu hal demi satu hal, tapi kemudian ada momen yang bisa membuat dia bisa bangkit dan melihat sebuah terobosan. Ada seorang lagi namanya adalah ini, saudara, Howard Schultz. Dia ini dimulai dari seorang bartender
Dari bartender lalu kemudian dia disuruh jadi sebuah manajer dari sebuah tempat coffee shop. Waktu dia jadi bartender, dia bisa naik jadi manajer di sebuah coffee shop. Lalu kemudian suatu ketika dia join dengan sebuah perusahaan yang namanya adalah Starbucks. Dan dia adalah orang yang membawa Starbucks ini meroket secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara Tuhan, tapi semua cerita kehidupan tidak selalu habis naik terus dan tidak akan pernah turun. Ada momennya Tuhan izinkan itu. Tapi izinkan saya ajak saudara lihat bersama-sama. Ada juga orang-orang yang seperti yang berikutnya, ini adalah Steve Jobs. Dia adalah orang yang mendirikan Apple. Steve Jobs adalah orang yang membangun itu dari awal. Dan di tengah-tengah momen perjalanannya, tahu-tahu dia harus dipecat dari perusahaannya sendiri. Saudara bisa bayangkan? Seorang founder dipecat dari perusahaannya sendiri. Dan dia keluar, waktu dia keluar pun dia tidak tinggal diam. Dia membangun sebuah perusahaan namanya adalah Next dan Pixar. Dan di situ jadi sangat sukses sekali. Tapi di tahun 97, Apple gak tahan. Dan Apple harus bawa Steve Jobs kembali. Supaya Apple Company bisa meroket lagi. Karena ada momennya mereka ngalamin stuck dan mereka ngalamin penurunan. Dan saudara, ini adalah kisah juga setiap kehidupan saudara dan saya. Dalam bisnis saudara, dalam pelayanan, dalam sekolah, Anda juara kemarin, semester depan belum tentu juara. Yang setuju katakan yes? Kita dapat penghargaan beberapa tahun yang lalu, tahun depan belum tentu dapat penghargaan lagi. Customer kita bisa banyak bulan ini, bulan depan belum tentu. Bapak Ibu Saudara, nah tapi saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Saya nggak tahu bagaimana saudara melewati tahun 2024 kemarin. Apa yang saudara rasakan 2024 kemarin? Mungkin saudara merasa, 2024 kemarin aku ngalamin kenaikan yang tidak pernah aku alami sebelumnya. Praise God, puji Tuhan. Tapi bagaimana kalau kemarin di tahun 2024, saudara sedang ngalamin plateau atau saudara sedang ngalamin penurunan dalam kehidupan ini? Ini yang saya berdoa buat Anda semua. Baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam sekolah. Dengarkan firman Tuhan ingin ngajak saudara hari ini untuk mengerti akan hal ini. Bangkit lagi dan lagi. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Katakan bersama-sama firman Tuhan ngajak kita ngapain saudara? Bangkit lagi dan lagi. Ada satu ayat yang saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama. Dan saya kepingin ngajak saudara fokus ayat ini banget. Dalam Amsal 24 ayat yang ke-16. Ayat ini keren banget. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, kita baca ayat ini sama-sama ya. Mari, 1, 2, 3. Meskipun orang benar jatuh berkali-kali, dia akan selalu bangkit kembali. Tetapi orang jahat akan gugur saat ditimpa malapetaka. Boleh gak baca ayat ini sekali lagi lebih keras lagi? 1, 2, 3. Meskipun orang benar jatuh berkali-kali, dia akan selalu bangkit kembali. Tetapi orang jahat akan gugur saat ditimpa malapetaka. Saudara perhatikan, ayat ini pun juga menjelaskan bahwa kita orang benar, kita pun bisa jatuh. Ini realitas kehidupan. Dan jatuhnya bukan cuma sekali. Jatuhnya, ayat ini berkata, meskipun orang benar jatuh berkali-kali, namun dia akan selalu bangkit kembali. Saudara, kata-kata jatuh itu berasal dari bahasa aslinya adalah ini saudara, naufal. Yang artinya gini, Bapak Ibu Saudara, dia jatuh karena sengaja, jatuh gak sengaja, jatuh karena disenggol oleh orang, karena orang lain, jatuh karena overwhelm, jatuh karena banyak hal, naufal. Tapi kata-kata gugur dalam bahasa aslinya adalah ini saudara, kausyal. Kausyal, yang artinya Bapak Ibu Saudara, dia cuma jatuh sekali, entah karena kelemahannya, entah karena apapun, tapi kemudian dia hancur. Dia cuma jatuh sekali, tapi dia hancur. Saudara bisa bayangkan ya, kata jatuh yang awal, naufal, itu banyak sekali macamnya, sebabnya, berulang kali. Tapi orang tuh selalu bangkit lagi. Tapi kalau yang satu, gugur, cuman karena satu kali kejatuhan, bam, selesai. Saudara bisa bayangkan bedanya? Orang benar, jatuhnya bisa berulang kali. Sebabnya bisa lebih banyak. Tapi apapun sebab kita jatuh, kita bisa bangkit kembali. Saudara, ini yang penting.
Apa yang membedakan orang sukses sama orang gagal adalah ini, kemampuan dia bangkit kembali. Saya ingat sekali di zaman COVID kemarin, saya lagi punya sebuah mainan, yaitu adalah sebuah sepeda motor gede. Nah, lalu kemudian saya ini diajak sama teman-teman gereja dan juga beberapa teman lain untuk belajar knee down cornering. Knee down cornering itu nikung yang sampai lututnya kena tanah, saudara. Nah, saya udah usia hampir mendekati 40 waktu itu. Lalu kemudian saya pikir, mumpung masih muda. Kalau sudah 70 saya nggak bisa gini, saudara, ya kan? Mumpung masih muda masih bisa. Dan saya berusaha dengan hati-hati, bijak-bijak, saya coba. Lalu kemudian saya ingat sekali ban saya nggak proper. Lalu kemudian perlengkapan saya berusaha selengkap mungkin tapi nggak proper yang buat sirkuit. Saya coba. Ini yang ada di benak saya, saudara. Ini yang ada di benak saya. Perhatikan ini. Kalau sampai aku jatuh, aku nggak boleh berhenti. Kalau sampai aku jatuh, aku harus ulang lagi sampai aku bisa. Itu yang ada di benak saya. Dan beneran, saudara. Pertama kali saya turun ke sirkuit, dan tahu-tahu di momen itu saya berusaha, yang lain sudah bilang, Serah, kamu udah miring banget. Tapi pakaianmu nggak proper, nggak ada padnya. Kamu yang mau digasrain apa? Lututmu emang. Saya mikir, cuman saya nggak terima, yang lain sudah mendekati, saya kok belum. Bapak Ibu, ada satu anak yang mendekati, nah karena dia lebih proper gearnya, tapi saya coba dan saya jatuh. Saudara. Nah waktu saya jatuh, saya bilang, ada cara gak untuk sepeda motor ini bisa jalan lagi? Serah gak bisa, sepeda motormu harus diangkut. No, aku mau naik lagi. No, kamu gak bisa apa-apa. Kondisi setirmu miring, kamu gak bisa apa-apa. Oke, saya harus berhenti, saya menyesal. Tapi saya berkata, ini harus cepat diperbaiki, saya harus balik lagi. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya ingat, orang kalau habis jatuh, biasanya seseorang itu akan ngalamin trauma. Dan dia butuh waktu yang rada panjang untuk punya keberaniannya kembali. Nah, lalu kemudian saya harus ngomong sama istri saya, aku habis jatuh, tapi saya nggak mau telepon, saya cuma datang muncul ke rumah, saya cerita, aku habis jatuh dari sepeda motor. Hah? Saya tahu dia pasti kaget, tapi dia lihat saya fine, seharusnya nggak usah panik gitu saudara. Nah, lalu kemudian saya nggak ngomong papa saya, kalau dia tahu panik. Tapi setelah saya jatuh, saya pergi keluar kota, saya khotbah, ternyata di gereja ada yang cerita ke adik saya. Nah, waktu kita pergi di minggu berikutnya ada sebuah conference, kita ketemu di luar kota, dia cerita sama papa saya, kamu katanya habis jatuh ya? Oh my goodness. Papa saya langsung, loh kamu habis jatuh kenapa? Waduh, saya kakak aman kok, papa lihat aku aman kan. Papa ya tapi saya cepat balik lagi, karena apa? Saya kepingin jadi orang yang saya harus bisa. Saya gak mau hanya karena satu kejatuhan, saya berhenti. Di momen itu saya jadi orang yang gagal. Saudara lihat, ayat ini berkata, orang benar jatuh bukan sekali. Orang benar kenyataannya jatuh bisa bolak-balik. Tapi ini yang keren. Bedanya orang benar sama orang fasik. Orang fasik itu jatuh cuma sekali, gak bangkit. Tapi orang benar, dia bisa naufal, jatuh karena banyak hal, dan jatuhnya bisa berulang kali. Tapi kemudian ada kata-kata ini, saudara. Bangkit kembali. Selalu bangkit kembali. Saya suka kata-kata ini. Selalu bangkit kembali. Boleh katakan kata-kata ini sama-sama 1, 2, 3. Selalu. Lagi lebih keras lagi. 1, 2, 3. Selalu bangkit kembali. Bangkit lagi ini berasal dari kata ini, saudara. Kum. Boleh katakan sama-sama. Kum. 1, 2, 3. Kum. Yang artinya gini. Dia habis jatuh. Perhatikan ya. Perhatikan. Dia habis jatuh. Kum. Itu artinya gini. Makin jelas. Dia punya penglihatan makin jelas terhadap visi hidup. Setelah dia jatuh, dia nggak berhenti. Tapi kum itu artinya gini. Dia melanjutkan. To be continued. Bukan berhenti, tapi melanjutkan. Oh, kum itu artinya gini. Setelah dia jatuh, dia endure. Dia bertahan. Waktu dia jatuh, dia get up again. Dia bangkit lagi. Waktu dia jatuh, dia dikuatkan. Strengthen. Ini kum. Bangkit kembali. Dan orang bisa ngalamin kejatuhan. Izinkan saya berkata, kenyataan hidup ini. Entah Anda pribadi yang jatuh atau orang lain jatuh menyebabkan apa yang saudara kerjakan ikut jatuh. Loh, itu kenyataannya. Dalam keluarga, anak saudara bisa berulah. Pasangan saudara bisa berulah yang menghancurkan saudara. Orang tua saudara bisa berulah yang menghancurkan saudara.
Tapi izinkan saya berkata, ayat ini berkata, sebab berulang kali orang benar jatuh, dia selalu akan bangkit kembali. Saya suka ayat ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dan saudara tahu gak? The difference between fall and fail, perbedaan dari jatuh dan gagal ada di dua huruf. Huruf yang pertama adalah huruf I. I bicara soal ignore. Ignore. Ada momennya saudara jatuh, lalu ini, gak usah dianggap tuh jatuh. Gak usah dirasain tuh sakitnya. Bangkit. Yang setuju katakan yes. Gak usah dirasain tuh sakit hati. Gak usah dirasain. Bangkit. Ampuni, move on. Ignore. L-nya adalah ini saudara, learn. Learn. Kita perlu belajar ignore dan kemudian kita perlu belajar apa dari kejatuhan. Saudara perhatikan saya, ini yang saya temukan. Yusuf dapat karunia bisa punya menerjemahkan mimpi bukan waktu dia di rumah papa mamanya waktu nyaman. Tapi waktu dia dibuang jatuh. Di momen itu dia dapat karunia baru. Musa tidak dapat tongkat Musa ketika dia di kerajaan Firaun. Tapi waktu dia di kejatuhan, dia lagi dalam pelarian. Di situ dia dapat tongkat. Izinkan saya berkata, saudara bisa jatuh. Temukan sesuatu yang Tuhan mau titipkan kepada saudara di tengah-tengah kejatuhan saudara. Dan bawa itu untuk bangkit kembali. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini yang perlu kita lakukan. Saudara, ada sebuah kata-kata. Kata-kata ini satu patah kata. Yang kata-katanya adalah ini saudara, sisu. Saya berpikir kata-kata apa ini kata-kata sisu? Kata-kata sisu itu menjelaskan gini saudara. Nobody is immortal. Gak ada orang yang bisa hidup selamanya. Tapi ada orang yang gini, refuse to giving up. Ada orang yang pantang menyerah. Refuse to die, menolak untuk mati. Dalam bahasa Finlandnya, kata-kata ini adalah sisu. Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3. Sisu, menolak untuk mati. Menolak untuk gagal. Tapi terus berpikir untuk bangkit kembali. Saudara, Esra kamu dari tadi cerita ini gak ada cerita Alkitabnya. Baru tadi mention 2 cerita Alkitab. Saya kasih saudara cerita 1 cerita Alkitab lagi. Seorang tokoh namanya adalah Petrus. Katakan sama-sama, namanya adalah siapa saudara? Dengarkan saya saudara. Petrus ini disebut dia berjalan di atas air. Nantang-nantang, Tuhan kalau memang itu engkau suruh aku berjalan di atas air. Lalu Petrus berjalan di atas air. Dan waktu dia jalan, dia gak lihat Tuhan Yesus. Dia lihat angin, dia lihat ombak, dia mulai tenggelam. Orang ini gak jelas. Gaya-gaya minta Tuhan, tapi matanya gak bisa fokus sama Tuhan. Orang ini juga adalah orang yang memotong telinganya Malchus dalam Yohanes 18 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, orang ini adalah orang yang ditegur keras oleh Tuhan Yesus dalam Markus 8 ayat 33 berkata, pergilah ke belakangku setan. Wow. Bapak Ibu Saudara, dan orang ini juga adalah orang yang menyangkali itu kenal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tapi dengarkan saya baik-baik. Petrus adalah orang yang berpikir seperti ini. Meskipun aku pernah mengecewakan Tuhan. Meskipun aku pernah gagal di hadapan Tuhan. Sampai beberapa kali. Tapi aku tahu orang benar meskipun bisa jatuh berulang kali. Tetapi dia selalu apa saudara? Oh boleh lebih keras lagi. Tapi dia selalu apa saudara? Bangkit kembali. Dan ini yang Petrus lakukan. Dia bisa menyangkali Tuhan Yesus. Dia bisa ditegur keras oleh Tuhan Yesus. Dia bisa memotong telinga Malchus. Tapi suatu ketika dia berdiri. Dia berkhotbah. Di Kisah 2 ayat 14-36 dikatakan. Tahu-tahu 3.000 orang bertobat. Why? Karena di momen dia tahu dia salah. Di momen dia tahu gagal. Dia berkata, aku mungkin harus bertahan. Aku harus bertahan. Aku harus bangkit kembali. Aku harus bertahan. Aku harus bangkit kembali. Dan ada momennya Tuhan berkata, this is it. Aku mau pakai hidupmu untuk perkara yang lebih besar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bangkit kembali. Nah apa yang bisa dilakukan untuk seseorang bisa bangkit kembali? Saya punya beberapa hal buat saudara. Apa yang dibutuhkan seseorang untuk bangkit kembali? Yang pertama adalah gini. Dibutuhkan, saya tahu ya. Kata-kata ini jarang dipakai apalagi buat generasi-generasi zaman sekarang.
Tapi kata-kata ini penting. Dari poin yang pertama saya ingin keluarkan kata-kata ini. Yang pertama adalah ini. Yang dibutuhkan seseorang untuk bangkit kembali adalah ini, saudara. Perhatikan. Ketekunan membuat kita bangkit kembali. Ketekunan membuat seseorang bisa bangkit lagi. Katakan sama-sama ketekunan. 1, 2, 3. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Ketekunan. Ketekunan itu adalah gini. Kemampuan melanjutkan lebih daripada kejatuhan. Bukankah ini tadi yang kita pelajarin? Waktu berhenti, waktu jatuh, harus melanjutkan. Melanjutkan karena apa? Tekun. Ketekunan adalah kemampuan melanjutkan lebih dari kejatuhan. Bergerak maju ke depan, bangkit lagi, meraih kemenangan yang disediakan buat kita. Ketekunan. Saudara, dibutuhkan ketekunan dalam banyak aspek dalam kehidupan. Dibutuhkan ketekunan dalam membangun rumah tangga yang baik. Yang setuju katakan yes. Dibutuhkan ketekunan. Izinkan saya berkata, pasangan saudara bisa mengecewakan saudara. Pasanganmu bisa bikin Anda sakit hati. Kalau nggak punya ketekunan, keluarga itu bubar. Tapi kalau punya ketekunan, keluarga itu akan terus melihat kemenangan yang besar yang Tuhan sediakan. Dalam pelayanan sama, dalam iman kepada Tuhan sama, dibutuhkan ketekunan. Kalau enggak, iblis nipu kita. Kita cuma mau jadi orang Kristen enaknya doang. Oh, Tuhan bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dia akan bawa kita terbang naik dan tidak akan pernah turun. Kenyataannya hidup pernah turun. Dan waktu iblis menipu saudara, dia akan pakai firman Tuhan. Waktu saudara cuma turun sebentar, iblis akan berkata, tuh kan mana katanya Tuhanmu tolong kamu. Ini kalau enggak dari Tuhan, ini yang terjadi. Kita turun, Tuhan pasti enggak nyertai. Tunggu dulu. Kadang Tuhan izinkan saudara ngalamin penurunan sedikit untuk apa? Untuk bangkit kembali. Untuk bangkit kembali. Petrus ikut Yesus. Bareng sama gengnya Yesus. Yang Yesus yang nyata. Petrus jatuh demi jatuh demi jatuh. Tapi walaupun orang benar itu jatuh berulang kali. Tapi dia selalu akan bangkit kembali. Dia tekun. Ketekunan ini dibutuhkan dan ketekunan ini membuat kita bisa bangkit kembali. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ketekunan dibutuhkan. Yang kedua adalah ini saudara, ketahanan. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Ketahanan. Ketahanan membuat kita bisa tidak terhentikan. Banyak orang sekarang gak tahan. Gak tahan disakiti. Gak tahan tersinggung. Gak tahan disindir. Gak punya ketahanan. Gak tahan direndahkan. Termasuk gak tahan ditinggikan. Gak ada ketahanan. Kita perlu punya ketahanan. Dan ini yang membuat seseorang bisa bangkit kembali. Ketahanan adalah kemampuan mengalahkan kejatuhan. Bertahan. Menunda sejenak. Memiliki kemampuan untuk bertahan dalam situasi sulit tanpa menyerah. Ketahanan dibutuhkan seseorang untuk bisa bangkit kembali. Saya tahu saudara ngomong gini gak gampang. Beberapa tahun yang lalu saya juga ngalamin momen-momen di mana saya berkata, Tuhan, rasanya aku mesti give up dalam pelayanan ini. Aku udah gak tahan. Udah gak tahan. Di akhir 2023 lewat COVID. Tahu-tahu pergumulan kita, beban kita tuh bisa tambah banyak, bertumpuk-tumpuk. Saya sampai pikir, Tuhan, aku gak tahan. I feel like I want to give up. Udah kebutuhan gereja sudah numpuk-numpuk, ketambahan lagi kebutuhan tambahan. Tapi di momen itu saya diingatkan, sejauh ini aku yang bawa kamu, ke depan aku tetap akan gendong kamu. Itu yang membuat saya bisa bertahan. Ketahanan dibutuhkan. Zaman sekarang banyak orang gak tahan. Mentalnya gampang getas. Karena gak punya ketahanan. Gak tahan. Ditekan sedikit sakit. Disinggung sedikit tersinggung. Dimarahin dikit sakit hati. Gak punya ketahanan. Orang yang bisa bangkit kembali adalah orang yang punya ketahanan. Nah yang ketiga adalah gini. Anda perlu tahu bahwa Anda itu pemenang. Yang percaya katakan yes. Anda itu pemenang. Kita adalah pemenang. Kenapa? Karena ada Tuhan pemenang bersama kita.
Saudara perlu tahu, dalam pergumulan apapun yang sedang saudara hadapi, mungkin itu di keluarga, mungkin itu di pekerjaan, mungkin itu di pelayanan, mungkin itu di sekolah. Anda harus tahu, Tuhan pemenang ada menyertai saudara. Tuhan pemenang ada bersama dengan kita. Pasukan sorga ada di belakang saudara. Kemenangan itu ada di tangan saudara. Kejatuhan boleh terjadi, tapi orang benar itu selalu apa saudara? Selalu apa saudara? Bangkit kembali. Yang keempat, perjelas visi. Pemain musik boleh kembali ke tempatnya. Orang bisa bangkit kembali karena visinya jelas. Perjelas visi, mengapa Anda melakukan apa yang saudara lakukan. Perjelas visinya. Ada momennya ketika saya mau give up. Lalu kemudian saya cuma tanya sama Tuhan, Tuhan, aku mesti ngapain ya? Saya diingatkan sama Tuhan, Ezra, kamu sendiri, why you do what you do? Kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Di situ visi saya makin jelas. Visi saya makin jelas. Dan saya berkata, Tuhan, kalau ini yang Tuhan mau, kasih aku kekuatan untuk terus mengerjakan apa yang harus aku kerjakan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, yang kelima, yang terakhir, perkuat dirimu dari tiap kejatuhan. Perkuat dirimu dari tiap kejatuhan. Minta Tuhan kuatkan kita untuk menghadapi plateau. Minta Tuhan ngasih kita kekuatan untuk menghadapi kejatuhan. Minta Tuhan kekuatan. Karena gini saudara, tulang, kalau tulang itu patah, dia habis patah, waktu dia disambung, area yang disambung itu bisa jadi lebih keras. Yang setuju katakan yes? Demikian juga dengan saudara dan saya. Area di mana saudara jatuh, waktu Tuhan bangkitkan saudara kembali, di situ Tuhan bisa perkuat area saudara di sana. Makanya ada orang-orang yang pernah ngalamin penyakit yang berat. Begitu ngalamin mujizat, dia jadi orang-orang yang bisa mengkonseling orang-orang yang ngalamin kesakitan yang susah. Orang-orang yang datang dari rumah tangga yang retak, kejatuhannya rumah tangganya, waktu Tuhan kasih kekuatan untuk bertahan, waktu Tuhan kasih kekuatan untuk bangkit kembali, dia punya kekuatan dan dia punya kemampuan untuk ceritain orang-orang yang ngalamin juga pergumulan keluarga. Saudara, izinkan saya berkata, kalau saudara ngalamin pergumulan di aspek apapun, bukan berarti Tuhan selesai sama saudara, enggak. Tapi dia mau ajak saudara untuk bangkit kembali. Yang percaya katakan yes. Dia mau ajak saudara untuk bangkit kembali. Dia mau kita bangkit lagi dan lagi dan lagi. Filipi 2 ayat yang ke-13, ayat yang terakhir. Baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Tuhan itu Tuhan yang melakukan perkara besar dalam hidup Anda dan saya. Yang percaya katakan yes. Anda bisa merasa capek. Kalau Anda merasa capek, maaf ya. Mungkin karena Anda yang mengerjakan bagiannya Tuhan, makanya Anda capek. Tapi izinkan dia mengerjakan bagiannya. Saudara kerjakan bagian saudara. Saudara akan lihat Tuhan itu melakukan perkara hebat dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, bangkit kembali, bangkit kembali, bangkit kembali. Ada momennya, saudara perlu lihat, Tuhan aku mau give up. Tapi hari ini Tuhan berkata, jangan jadi orang yang gampang menyerah. Jadilah orang yang punya ketekunan, punya ketahanan. Karena Tuhan masih mau melakukan perkara besar lewat hidup saudara. Yang percaya katakan yes. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ada satu lagu yang Tuhan titipkan ke Sound of Praise. Lagu itu judulnya adalah Kejadianku Ajaib. Lagu ini adalah lagu yang ditulis oleh Pastor Elia ketika baik di Indonesia dan juga di negara yang lain. Kita ngalamin banyak orang give up dengan dirinya. Merasa gak berdaya, merasa gak berguna, lalu bunuh diri. Dan beberapa di antara mereka yang waktu itu kejadian berturut-turut, itu adalah kawan kita. Dan kita juga merasa
menyesal banget kita nggak menguatkan mereka. Tuhan titipkan message ini. Dan lalu kemudian kita berkata, message ini harus kita kerjakan. Dan kemudian dari situ kita tulis lagu ini. Lagu ini berkata, mengalirlah damai-Mu. Hatiku kuat karenamu. Kemudian lagu ini berkata, kejadianku itu ajaib. Aku jadi kuat karena ada salibnya Tuhan. Aku kuat bukan karena aku, tapi karena salib Tuhan. Lebih semua pikiranku, hidupku itu sangat mulia. Saya kepingin ngajak saudara nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita punya Tuhan yang baik buat kita. Kita punya Tuhan yang bisa merangkul saudara saat kita lemah. Tangannya menolong kita. Yes, God. Kau rangkulku saat ku lemah. Tangan-Mu yang tolongku. Kau pelita dalam gelapku. Engkau terang jiwaku. Engkau yang sembuhkan luka. Engkau Tuhan hidupku. Mengalirlah damai-Mu. Hatiku kuat karenamu. Kejadianku ajaib. Ku kuat karena salib-Mu. Lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat mulia. Nyanyikan bersama, kau rangkulku. Kau rangkulku saat ku lemah. Tangan-Mu yang tolongku. Kau pelita dalam gelapku. Engkau terang jiwaku. Katakan, Engkau yang sembuhkan luka. Engkau yang sembuhkan luka. Engkau Tuhan hidupku. Nyanyikan bersama, katakan, mengalirlah damai-Mu. Hatiku kuat karenamu. Kejadianku ajaib. Ku kuat karena salib-Mu. Lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat mulia. Bangkit berdiri bersama-sama, yuk nyanyikan bersama. Mengalirlah damai-Mu. Hatiku kuat karenamu. Kejadianku ajaib. Ku kuat karena salib-Mu. Lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat. Sekali lagi bernyanyi bersama, mengalirlah damai-Mu. Mengalirlah damai-Mu. Hatiku kuat, hatiku kuat karenamu. Kejadianku ajaib.
kejadianku ajaib. Ku kuat karena salibmu, karena salibmu lebihi semua pikiranku. Yes God, semua pikiranku. Hidupku sangat mulia, hidupku sangat mulia. Lalu bridge-nya berkata seperti ini, kau membuatku indah, kau membuatku indah, berharga bagimu. Buat Anda dan saya, rancanganmu indah, yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku. Katakan kepada Tuhan, kau membuatku, kau membuatku indah, berharga bagimu, berharga bagimu. Rancanganmu indah Tuhan, rancanganmu indah, yang terbaik bagi kami, yang terbaik bagiku. Yang bersyukur dia buat saudara indah, angkat tanganmu. Kau membuatku indah, berharga bagimu Tuhan, berharga bagimu. Rancanganmu indah, rancanganmu indah, yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku. Katakan kau membuatku indah, serukan yes God. Kau membuatku indah, berharga bagimu, berharga bagiku. Rancanganmu indah Tuhan, rancanganmu indah, yang terbaik bagi kami, yang terbaik bagiku. Mengalirlah damai-Mu, mengalirlah damai-Mu. Hatiku kuat karena-Mu. Kejadianku ajaib, kejadianku ajaib. Ku kuat karena salibmu, lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat mulia. Jemaat Tuhan saja nyanyikan, mengalirlah damai-Mu, mengalir. Yes God. Kuat karena-Mu, kejadianku ajaib, kejadianku ajaib. Aku jadi kuat karena salib-Mu, karena salib-Mu lebih semua pikiranku, lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat mulia. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kebenangan. Dalam nama Yesus, katakan aku dipulihkan. Aku dipulihkan. Yes God. Dalam nama Yesus. Nyanyikan bersama, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama
dalam nama Yesus ku jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes. Malam hari ini ada berapa yang perlu berkata kepada Tuhan, Tuhan aku perlu pemulihan dari Tuhan. Aku mau jadi orang-orang yang bisa bangkit lagi dan bangkit lagi. Selalu bangkit lagi. Selalu bangkit kembali. Kalau itu adalah saudara, saya kepingin ajak saudara angkat tangan di tempat saudara berdiri masing-masing. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, pergumulan bisa terjadi dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam sekolah, dalam pelayanan bisa terjadi. Tapi satu hal ayat ini bicara buat kami. Orang benar bisa berulang kali jatuh. Tapi selalu dia akan bangkit kembali. Selalu dia akan bangkit kembali. Selalu bangkit kembali. Katakan bersama-sama, selalu bangkit kembali. 2, 3, selalu bangkit kembali. Selalu bangkit kembali. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami jadi orang benar yang akan selalu bangkit kembali. Karena kami punya Tuhan yang ngajarin kami untuk selalu bangkit kembali. Dan kami akan melihat Tuhan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kepada kemuliaan yang lebih besar. Pergumulan bisa terjadi, tapi Tuhan kami lebih besar daripada pergumulan kami. Buat kami jadi orang yang bisa punya ketahanan. Buat kami jadi orang yang bisa punya ketekunan. Dan buat kami jadi orang yang percaya ada Tuhan yang lebih dari pemenang bersama dengan kami. Ada visi yang jelas dalam kehidupan kami. Kami percaya kami melihat kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati bersama berkata, amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita.